syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan demi kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sampai detik ini boleh kami alami dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini adalah waktu terbaik dalam hidup kami. Ketika kami boleh bersekutu duduk dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami sore hari ini. Sebab itu Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau datang dengan hati yang tulus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban kami. Dan kami mau buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Kami bebaskan roh kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Membawa syukur kami kepadamu. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapan Tuhan turun atas setiap kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan, menyembah Tuhan sore hari ini. Penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat karya yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selalu.
komitmen saudara. Biarlah hidupku bagimu. Ini rindu setiap kami Tuhan. Biar hidup kami menjadi persembahan yang berkenan bagimu Tuhan. Dalam perbuatanku dan perkataanku, Sembah Kau Tuhan selalu. Kami mau bernyanyi, mau bernyanyi setiap setiap hari bersyukur buat karya yang Kau beri. dari pagi hari hingga datang malam. Ku sembah Kau Tuhan seluruh hidupku. Kami mau menyembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biar seumur hidup kami Tuhan, hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara. Seluruh hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku Tuhan, hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku, oh Tuhan, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku, oh ku sembah Kau Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Yes Tuhan. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh, ini rindu kami Tuhan, hidupku, kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidup kami Tuhan, hidupku, Ku sembah Kau Tuhan selamanya. lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan katakan, seluruh hidup kami Tuhan, Hidupku, kami mau menyembah Engkau Tuhan. ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh
Biar pujian yang kami naikkan ini Tuhan, sungguh-sungguh dari hati kami Tuhan. Tidak hanya sekedar dari mulut kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami berdiri di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. Ini waktu Bapak Ibu dan Saudara dan saya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita sore hari ini. Dia sedang melihat saya dan saudara sore hari ini. Dia tahu setiap isi hati saya dan saudara. Dia tahu setiap beban saya dan saudara. Dia tahu setiap luka saya dan saudara. Dia tahu setiap sakit saya dan saudara. Dan Dia mau melawat setiap kita sore hari ini. Mari buka hatimu. Jangan keraskan hatimu sore hari ini. Tuhan ada. We need you, Lord. Katakan kami perlu Engkau Tuhan. Makasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimulah segala pujian kami Tuhan. Bagimulah segala hormat, segala kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Ya haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur lebih lagi. Mau bersuka cita menyembah Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita, amin. Tuhan kita baik, amin. Berapa banyak saudara yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh kasih salam samping kiri kanan depan belakangmu, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Kita mau bersuka cita sebab Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu
Masih semangat muji Tuhan, amin? Masih semangat, amin? Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah satu-satunya sahabat yang peduli kepada kita, amin? Sebab itu kita mau katakan, Tuhan, saya mau percaya bahwa Tuhan adalah satu-satu sahabat yang selalu peduli. Haleluya, saudara-saudara, bagi Tuhan Allah kita. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu Tuhan, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu Tuhan, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu
Kita akan berikan persembahan. Mari siapkan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Sungguh penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Tuhan boleh ada dalam setiap detik hidup kami, memberkati kami pribadi lepas pribadi, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami adalah baik. Sebab itu Tuhan, sore hari ini kami mau bersyukur, kami mau memberi sebagian dari apa yang sudah Tuhan beri bagi kami. Kami mau memberi 1/10 dari apa yang sudah Tuhan beri bagi kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami taat memberi, maka Engkau Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan menjauhkan kami dari setiap pencobaan, setiap belalang-belalang pelahap apapun itu Tuhan. Kami percaya ketika kami taat memberi dan belajar memberi dengan segenap hati kami, maka Tuhan akan memberkati kami. Sebab itu sore hari ini Tuhan, kami siap memberi dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kami adalah hal yang terbaik yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa setiap langkah kaki kami adalah setiap perjalanan yang disertai oleh mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau setia Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Mari Bapak Ibu Saudara berdiri. Dari awal kita naikkan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Kepada hambanya disilakan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Benar Tuhan. Hidup kami adalah mengenapi setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau ada di dalam kami. Dan berikan kekuatan bagi kami untuk senantiasa taat menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, begitu Kau luar biasa mengasihi kami. Ajar kami senantiasa Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu, yang berkenan di hadirat-Mu, yang melakukan apa yang menjadi kerinduan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami dedikasikan waktu ini hanya bagi-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu. Sembunyikan setiap jemaat-Mu Tuhan di balik salib-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan ruangan ini penuh dengan hadirat-Mu. Dan kami boleh menikmati waktu kami yang terbaik bersama-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Haleluya. Sekarang lagi musimnya liburan ya. Tetapi puji Tuhan, kita di tempat ini menikmati waktu bersama Tuhan. Mendedikasikan waktu kita bersama Tuhan. Masih menikmati Tuhan. Haleluya. Di dalam firman Tuhan, ada dua doa yang sangat terkenal. Apa itu? Ada yang tahu? Doa Yabes sama doa Bapa kami. Waktu lalu
di doa FA, di ibadah family altar, saya membahas doa Bapa kami. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama akan belajar doa Yabes. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum sempat hadir di ibadah doa malam, family altar, monggo kami undang untuk beribadah. Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Baik, kita akan belajar. Kita buka di kitab 1 Tawarik 4. Ayat 9 sampai 10. Tema kita pada malam hari ini adalah doa Yabes ya. Ini ayat cuma 2. Tetapi ini sungguh luar biasa. Kita baca bersama 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Seringkali kita itu menyanyikan ini ya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Pujian ini terkadang juga dijadikan jimat oleh anak-anak Tuhan. Karena dipikirnya ini doa berkat. Tetapi ini adalah doa yang dinaikkan oleh orang yang notabene-nya dikutuk Tuhan. Dia berani menaikkan ini. Karena ini makanya dikatakan bahwa ini adalah doa kutuk menjadi berkat. Nah, sekarang ini doa Yabes. Siapakah Yabes itu? Yabes ini tidak ada lagi di kitab-kitab, di pasal-pasal lain tidak dibahas. Hanya dibahas 2 ayat ini saja. Begitu spesialnya sehingga penulis Tawarik ini yaitu Ezra. Dia itu menyisipkan dari ayat pertama sampai pertengahan, dia tuh menulis silsilah. Ini anaknya ini anaknya ini anaknya ini. Terus mari gitu, di tengah disisipkan Yabes ini cuma 2 ayat. Kemudian setelah Yabes, dilanjut lagi dia silsilah. Ini anaknya ini sampai selesai. Begitu terpesonanya penulis Tawarik ini sehingga dia menyisipkan Yabes. Siapakah Yabes itu? Kok kayaknya spesial sekali. Yabes ini adalah dari suku Yehuda. Dan dengan latar belakang kelahirannya yang dikutuki oleh ibunya. Ibunya mengutuki dia. Karena ketika melahirkan Yabes, ibunya mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Dan pada masa itu bangsa Israel sedang di dalam pembuangan. Sehingga ibunya Yabes ini tidak yakin. Masa depan anakku ini mau jadi apa? Dia berpikir lahirnya kesakitan, masa depannya pasti kesakitan. Akhirnya dia menamai dia Yabes, yaitu kesakitan. Yabes dalam bahasa Ibrani itu Yabes, Y-A, atas, B-E-T-S. Yang artinya adalah duka cita, tekanan batin, kesedihan, kesengsaraan. Jadi dari awal Yabes ini lahir sama orang tuanya, sama ibunya ini.
dia dinubuatkan, dikutuk, dia akan mengalami hal-hal yang enggak baik. Biasanya kita orang tua itu ngasih nama anak itu dengan harapan-harapan yang tinggi. Nama itu adalah doa. Doa kita kepada anak kita, semoga nanti gedenya jadi apa, nanti jadinya kayak gini. Seperti saya, Santi, orang tua saya pasti kepingin anaknya tuh kayak gunung, kokoh berdiri, menjadi berkat. Gak taunya kalau lagi meledos, nah. Terus siapa lagi umpamanya? Anak saya Patrick, anak saya Aristo, atau Kennedy, atau Kevin, pasti semuanya orang tua itu enggak asal-asalan ngasih nama anaknya. Pasti dengan harapan. Tetapi lain halnya waktu saya pernah tinggal di Kediri, saya dibesarkan di Kediri. Di Kediri, Jawa Timur. Itu orang tua itu ngasih nama tuh asal-asalan. Ada yang namanya Cikra, ada yang namanya Taman, ada yang namanya, pokoknya aneh-aneh lah. Apa yang ada di hadapannya dia, wis itu tak kasih nama wis. Saya juga punya keponakan. Anak dari adik suami saya. Dia itu ngasih anak-anaknya buah-buahan yang segar-segar. Yang anak pertama anggur. Anak kedua ceri. Saya bilang anak ketiga stroberi. Anak keempat duren, saya bilang gitu. Jadi dia tuh pakai nama buah-buahan. Saya bilang gini, kasih nama itu adalah doa. Tetapi lain halnya dengan ibunya Yabes ini. Dia itu memberikan nama kutuk kepada anaknya. Jadi doa Yabes ini adalah doa yang dinaikkan oleh orang yang dikutuk oleh ibunya sendiri. Dia mungkin di sekolahnya dibully, diejek karena Yabes itu tidak lazim dipakaikan ke anak di zaman itu bagi bangsa Yahudi. Itu seperti olok-olok. Jadi sepanjang hidupnya Yabes ini mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Dia mengalami sesuatu yang jauh dari namanya bahagia. Jauh dari sebuah penghargaan. Dia anak yang dibuang. Lah, ini latar belakang dari doa Yabes. Apa yang sebenarnya menarik dalam diri Yabes sehingga penulis ini begitu inginnya menyisipkan nama Yabes ini. Sehingga sampai hari ini doa Yabes ini dipakai bagi anak-anak Tuhan, bagi gereja. Itu sebagai doa berkat. Padahal doa itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah doa Bapa kami. Apa sih yang menarik dari si Yabes ini? Di dalam ayat yang ke-9, bahkan Yabes ini dikatakan lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes punya banyak saudara, tapi dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Ada apa sih dengan Yabes ini? Kok sepertinya ini walaupun cuma 2 ayat, tapi sungguh-sungguh luar biasa dalam ini. Mengapa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya dan doanya dikatakan di sini dikabulkan oleh Tuhan? Yang pertama, Yabes memiliki hati yang benar di hadapan Allah. Karena apa? Allah melihat hati. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan bahwa Allah melihat hati. Allah tidak melihat perawaan. Mari kita buka di 1 Samuel 16 ayat 7. Nah itu. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depannya, tetapi Tuhan melihat hati.
Tuhan melihat hati. Yabes ini memiliki hati yang benar di hadapan Allah. Hati yang bagaimana? Yang Yabes punyai sehingga dia dikatakan bahwa Yabes memiliki hati yang benar di hadirat Allah. Yaitu yang pertama, hati yang tidak menyerah kepada roh kekecewaan, marah, dendam, sakit hati kepada ibu dan saudara-saudaranya dan sekelilingnya. Tapi sebaliknya, Yabes memiliki hati yang mengampuni. Mengampuni ibunya, saudara-saudaranya, dan lingkungannya. Di sini enggak ada. Di ayat ini, di perikop ini sudah dikatakan Yabes membalas kutuk dengan kutuk. Yabes, awas yo. Mama kasih aku nama itu, awas yo. Enggak ada. Yabes enggak ngomong ketika dibully, oh awas ya. Enggak ada. Di ayat ini tidak dikatakan Yabes membalas kutuk dengan kutuk, kebencian dengan kebencian. Tetapi Yabes memilih mengampuni. Mengampuni ibu dan saudara-saudaranya. Dia menikmati kehidupannya yang disematkan kutuk dalam dirinya. Sebenarnya ada sebenarnya kalau sampai Yabes itu marah, kecewa itu sah-sah aja. Karena aku tuh enggak minta dilahirkan. Aku tuh enggak minta dilahirkan di keluarga mana, sebagaimana keadaanku, enggak minta. Tetapi kenapa aku seperti ini? Bisa kalau Yabes mau marah, mau kecewa sama Tuhan, bisa. Tetapi tidak Yabes lakukan. Dia mengampuni. Yang kedua adalah hati yang bagaimana, yang berkenan di hadirat Tuhan. Yaitu Yabes memiliki kerendahan hati yang menyentuh hati Tuhan. Hal ini bisa kita lihat pada ayat yang ke-10. Kata-kata kiranya Engkau Tuhan, aku mohon Tuhan, kalau boleh Tuhan, kiranya dalam kamus bahasa Indonesia itu adalah mengandung harapan. Di dalamnya itu mengandung harapan. Yabes mengetahui dia itu siapa sih? Sebenarnya aku tuh gak layak meminta kepada Tuhan. Sebenarnya aku tuh gak layak memohon kepada Tuhan. Dia memiliki kerendahan hati. Dengan kata-kata kiranya. Dia tahu keberadaannya, dia tuh orang dikutuk. Yang dikutuk oleh ibunya sendiri. Dia tuh tahu siapakah aku ini. Dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Bukan hanya ketika dia menghadap kepada Tuhan. Tetapi dia memiliki kerendahan hati dalam kesehariannya. Dia enggak membalas, dia enggak melakukan hal-hal yang di luar dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Tetapi dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Kerendahan hati ini juga menjadi bukti pengakuan kita bahwa kita itu tidak mampu tanpa Tuhan. Mengakui kedaulatan Tuhan. Dan orang yang memiliki kerendahan hati di dalam Mazmur 149 ayat 4, dia akan dimahkotai oleh keselamatan. Coba minta tolong Mazmur 149 ayat 4. Nah, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati. Dengan keselamatan. Kerendahan hati. Yang pertama, Yabes memiliki hati yang tidak menyerah kepada roh kekecewaan, kemarahan, dendam, jengkel, dan lain sebagainya. Dia enggak mau mengotori hatinya. Hatinya bukanlah tempat sampah, tong sampah. Tetapi hatinya adalah tempatnya hadirat Tuhan hadir. Yang kedua adalah Yabes memiliki kerendahan hati yang menyentuh hati Tuhan. Kerendahan hati, bukan rendah diri. Rendah hati sama rendah diri beda. Rendah hati itu kerendahan hati. Tetapi rendah diri itu minder. Ketemu orang delik, sembunyi. Ketemu orang sembunyi. Milikilah kerendahan hati. Selalu miliki kerendahan hati. Yang ketiga yaitu hati yang bagaimana yang berkenan di hadirat Tuhan yang dimiliki oleh Yabes.
yaitu hati yang tidak curiga dan meninggalkan Tuhan, malah sebaliknya dia itu berseru kepada Allah dan dia menunjukkan imannya yang besar kepada Allah walaupun dalam keadaannya seperti itu. Enggak curiga. Dosa pertama manusia adalah curiga. Ketika Hawa jatuh dalam dosa, dalam godaannya iblis, dia curiga. Kenapa aku enggak boleh makan buah pengetahuan? Apa aku takutnya Tuhan, aku itu seperti Tuhan? Padahal dia katakan bahwa dia adalah gambaran Tuhan. Tetapi dia curiga. Dosa pertama manusia adalah curiga. Dan ini dipatahkan oleh si Yabes. Imannya bahwa Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Dia tidak mau menyerah dengan keadaan sebagai orang yang dikutuk. Iman yang didasarkan akan pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga Yabes berani menaikkan permohonannya kepada Tuhan. Dia nggak mau diintimidasi dengan keadaannya, dengan latar belakangnya yang dikutuk. Dia nggak mau. Dia nggak mengaminkan kutukan yang disematkan sama dia, kesengsaraan yang dia alami. Dia nggak mengaminkan, tetapi dia mengubah, memandang semuanya itu. Dia percaya bahwa Allah yang dia sembah itu sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Jadi hati yang bagaimana yang berkenan di hadirat Tuhan yang dimiliki oleh Yabes, yaitu yang pertama adalah hati yang tidak menyerah kepada roh kekecewaan, dendam, marah, sakit hati dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memiliki kerendahan hati yang menyentuh hati Tuhan. Yang ketiga, Yabes tidak curiga dan meninggalkan Tuhan walaupun keadaannya seperti demikian. Bahkan dia sebaliknya menunjukkan imannya yang besar kepada Tuhan. Ini hati yang dimiliki oleh Yabes. Hati yang sangat menyentuh hati Tuhan. Sehingga dia dikatakan lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Apalagi yang spesial dari Yabes? Selain dia memiliki hati ini. Sehingga dia menarik perhatian si penulis ini. Yang kedua yang membuat Yabes ini menarik, yaitu Yabes tidak pernah sekalipun melontarkan kata-kata negatif atas dirinya dan atas hidupnya. Di sini tidak dikatakan, iya memang aku memang orang dikutuk. Oh iya memang aku memang orang sengsara. Oh iya memang aku memang orang jelek. Tidak ada. Tetapi dia sebaliknya memberkati dirinya. Makanya dia katakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan berkat dalam diri kita. Katakan berkat dalam hidup kita. Ingat, perkataan itu sangat berkuasa. Perkataan kita sangat berkuasa. Jadi si Yabes ini memberkati dirinya. Dia tahu kok, aku tuh orang dikutuk. Tetapi dia nggak mau mengamini itu. Malah dia sebaliknya, oh kamu mengutuki aku memberkati diriku. Kamu mengutuki aku memberkati diriku. Setiap hari saya berusaha untuk memberkati diri saya sendiri. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Karena saya tahu bahwa perkataan kita itu sangat berkuasa. Ketika kita katakan berkat, maka jadilah berkat. Tetapi ketika kita mengaminkan kutuk, maka jadilah kutuk. Peneliti Masaru Emoto yang terkenal, dia sudah membuktikan hal ini. Dia dalam penelitiannya dia memakai air. Jadi struktur molekul air ini dia akan berubah-ubah sesuai apa yang kita katakan. Ketika kita katakan jelek, maka air itu akan berubah hitam. Ketika kita katakan bagus, dia akan menjadi cerah warnanya. Dan perlu kita ketahui bahwa tubuh kita 50-60% itu adalah air, mengandung air. Dan Yabes memperkatakan berkat terus dalam kehidupannya. Sehingga dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tidak kutuk yang berlaku dalam dirinya, tetapi berkat Tuhan. Dan berkat di sini dikatakan bahwa kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, bukan berkat materi aja.
Tetapi namanya berkat itu bisa berkat kesehatan, sukacita, bahagia. Ada orang kaya tetapi tidak bahagia. Ada yang orang semuanya bisa dimiliki tetapi dia merasa hampa. Berkat itu keseluruhan. Berlimpah-limpah, bukan hanya limpah, tetapi berlimpah-limpah. Ini menandakan bahwa adalah pelipat gandaan, banyak. Jadi Yabes mengubah kutuk menjadi berkat. Dia memperkatakan perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan yang memberkati hidupnya. Terus apalagi yang membuat Yabes ini sangat menarik hati? Yang berikutnya ada yang ketiga yaitu Yabes tidak meminta apa yang tidak ada padanya kepada Tuhan. Tetapi Yabes meminta apa yang ada padanya dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Di kata-kata yang mana? Di kata-kata memperluas daerahku. Bukan mendapatkan daerahku, tetapi memperluas. Berarti ada di dalam tangan Yabes, tetapi dia mau diperluas. Kita mengelola apa yang ada pada kita dengan hikmat Tuhan. Jangan apa yang tidak ada pada kita. Iya sih, hidupku itu sengsara soalnya aku gak punya ini. Andainya aku punya ini, aku pasti udah kaya. Oh iya, aku soalnya kayak gini, jadi aku gak bisa berbuat banyak untuk itu. Kelola apa yang ada pada kita dengan hikmat Tuhan. Sehingga apa yang ada pada kita itu menjadi berkat bagi hidup kita dan menjadi saluran berkat bagi sekeliling kita. Kelola apa yang ada pada kita. Umpamanya skill, kelola skill kita. Umpamanya apa? Kita umpamanya ini ada mesin jahit. Ya jahitlah, kita kembangkan itu aja. Pada zaman itu bangsa Yahudi memperluas daerah itu bukan hanya wilayah. Tetapi pada zaman itu bangsa Yahudi memperluas wilayah ini juga mengabarkan nama Tuhan. Memperkenalkan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa yang dia singgahi. Jadi memperluas daerahku. Kembangkan apa yang ada. Jangan apa yang tidak ada pada kita. Yang keempat, kenapa sih Yabes ini sangat menarik? Yabes mengakui di dalam hadirat Allah ada pelindungan serta kemenangan. Di kata-kata yang mana? Di kata-kata kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dia menyadari bila hadirat Allah turun atas hidupku, bila Tuhan ada padaku, maka kemenangan itu akan aku nikmati. Aku ini anak Tuhan yang mengalami kemenangan. Aku diberkati Tuhan. Bukan kutuk. Walaupun orang lain mengutuki kita, tetapi bila Tuhan ada bersama kita, kutuk itu tidak berlaku atas hidup kita. Kutuk yang disampaikan kepada kita akan diubah Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Jadi Yabes ini sangat menarik. Doa Yabes ini bukan doa ini ya, apa sih namanya doa berkat-berkat gitu aja, enggak. Tetapi bila kita pelajari doa Yabes ini adalah doa yang sangat dia kepingin di dalam keberadaannya. Tuhan memakai dia. Pakai aku Tuhan, pakai aku. Ini adalah doa Yabes. Dia tidak mau latar belakang dia terus mengintimidasi dia. Jadi ini yang menarik. Yang ada pada diri Yabes. Sehingga walaupun cuma 2 ayat. Sama penulis ini disisipkan. Dia memiliki hati yang luar biasa. Yang berkenan di hadirat Tuhan. Dia tahu sangat sakit dijahati sama orang. Dia tahu
sangat sakit dikutuki oleh ibunya sendiri. Tetapi Yabes tidak membalasnya. Tapi Yabes menyerahkan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan dia percaya dengan iman bahwa setiap kutuk yang dia sampaikan kepadanya tidak akan berlaku ketika Tuhan hadir dalam kehidupannya. Yabes ini di dalam keberadaannya dia itu setiap hari dikatakan bahwa dia itu mempelajari ketetapan-ketetapan Allah. Dia tahu bahwa keberadaannya ini sangat tidak nyaman bagi dia. Tetapi dia tidak mau terus-terusan masuk di dalam kutuk itu. Dia nggak mau bersepakat dengan kutuk itu. Dia tidak mau mengamini kutuk itu. Ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, jangan pernah ragu-ragu. Libatkan Tuhan. Mungkin apa yang terjadi dalam diri kita hari-hari ini, mungkin kita yang dikatakan bahwa ekonomi sudah nggak baik-baik saja. Jangan kita amini, tetapi percaya, katakan, ekonomi boleh nggak baik-baik saja, tetapi Tuhan Allahku sanggup mengubah yang nggak baik-baik saja menjadi baik-baik saja bagiku. Katakan bahwa ketidakbaikan ini menjadi peluang bagi aku. Jangan, jangan iya memang nggak baik. Ingat, perkataan kita tuh berkuasa. Hati-hati dengan perkataan kita. Jadi apa poin yang bisa kita dapat di dalam doa Yabes ini? Poin yang pertama adalah jangan terintimidasi dengan masa lalu kita. Seburuk apapun masa lalu kita, sepahit apapun masa lalu kita, sejelek apapun masa lalu kita, ketika kita mengundang Tuhan hadir, hal itu tidak akan menjadi kutuk dalam diri kita, dalam hidup kita, tetapi menjadi berkat. Kita tuh berharga di hadapan Tuhan. Dan apapun yang kita alami saat ini, jangan kita menyerah. Terus kita berjalan bersama Tuhan. Dan yakini apapun yang gak baik-baik saja hari ini, bisa Tuhan semudah membalik tangan, membuatnya baik bagi kita. Saya beberapa hari lalu mengatakan kepada suami saya itu flashback perjalanan hidup saya mulai saya itu kecil sampai saya dewasa, sampai berumur sekarang ini. Saya bilang sama suami saya, gak ada sesuatu yang Tuhan main-main dalam kehidupan saya. Pada waktu itu saya merasa kenapa Tuhan seperti ini kepadaku. Aku padahal mulai kecil aku pelayanan, aku dari keluarga hamba Tuhan. Tetapi kenapa aku mengalami seperti ini? Pernah saya mengatakan seperti itu. Kadang kita mengalami hal yang pahit. Tetapi ternyata sesuatu yang tidak mengenakan itu, pada hari-hari ini saya tuh menyadari itu sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan untuk menguatkan orang-orang lain di sekitar saya dengan kesaksian hidup saya pribadi. Saya ngomong sama suami saya, sekarang saya tahu, saya nggak mau protes sama Tuhan, saya nggak mempertanyakan rancangan Tuhan, karena walaupun nggak enak, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Yang kedua adalah doa sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Bahkan doa sanggup menerobos segala kemustahilan. Ini poin yang bisa kita ambil. Yang ketiga, poin apa yang bisa kita ambil dari perikop ini adalah senantiasa memiliki hati yang benar dan berkenan di hadirat Tuhan. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena di dalam daripadanya terpancar kehidupan. Jaga hati kita. Apapun yang kita alami jangan sampai kita terbawa oleh keadaan sehingga kita mengotori hati kita dan kita kehilangan perkenanan Tuhan dan kita tidak mengalami apa yang dinamakan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan.
apapun latar belakang kita, apapun yang terjadi dalam diri kita, jangan mau kita diintimidasi. Jangan bersepakat dengan kata-kata negatif. Jangan bersepakat dengan kata-kata kutuk. Jangan bersepakat dengan keadaan yang negatif, yang gak mengenakan. Patahkan semua itu dengan kuasa Tuhan. Katakan, aku ini berharga di hadapan Tuhan. Aku ini di mata Tuhan. Hidupku ada di tangan Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan yang terbaik telah Tuhan sediakan bagi aku. Katakan terus, berkati diri kita. Perkatakan berkat senantiasa dalam diri kita. Dan apapun kejadian yang kita alami, bila seizin Tuhan, Tuhan memiliki rancangan yang terbaik. Tuhan tidak pernah main-main dengan rancangannya. Mari kita jaga hati kita, memiliki kerendahan hati. Jangan mau menyerah kepada roh kekecewaan. Jangan curiga kepada Tuhan. Haleluya Yesus. 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 Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bila kita sempat protes dengan Tuhan, kenapa aku seperti ini Tuhan? Kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Enggak seperti orang lain. Minta ampun pada Tuhan pada malam hari ini. Jangan pertanyakan rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan ada yang terbaik. Apapun yang terjadi, mungkin sesuatu yang enggak mengenakan, tetap mengucap syukur. Percaya Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Keberadaan kita tuh bukan asal-asalan, tetapi Tuhan sudah memberikan rancangan yang terbaik sejak kita di kandungan ibu kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau menyerah kepada keadaan kami. Kami enggak mau Tuhan mengaminkan segala apa hal-hal yang negatif yang dilancarkan kepada kami. Tetapi kami mau Tuhan belajar percaya sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Dan pada akhirnya setiap kutuk Kau ubah menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ampuni kami ya Tuhan. Bila kami sempat mempertanyakan keberadaan kami, ampuni kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau berbalik dari jalan kami. Dan kami mau menghidupi apa menjadi rancangan-Mu, mengikuti firman-Mu ya Tuhan. Mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Dan tidak kehilangan ucapan syukur dalam lidah kami. Terima kasih Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa Engkau akan terus berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi. Untuk memberikan rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Sehingga kami boleh terbentuk memiliki karakter Kristus. Seturut dengan kehendak Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus agar melalui tubuh dan darah Yesus pada saat malam hari ini kita boleh dimenangkan, yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang berproblema diberi jalan keluar.
Kami sambut para hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus untuk mengambil pada tempatnya. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada saat malam hari ini. Kami boleh diperkenankan untuk memuji, memuliakan nama-Mu pada saat malam hari ini. Dan teristimewa Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami senantiasa berdoa. Dan kami senantiasa berusaha untuk menjadi perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini Tuhan, perkenankan hati kami, perkenankan kehidupan kami, perkenankan karakter kami ya Bapa, untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Dan biarlah melalui tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, Engkau senantiasa memperbarui dalam kehidupan kami. Engkau akan memperbarui karakter-karakter kami, sifat-sifat kami. Dan kami boleh menerimanya agar perubahan ada di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, pada saat malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur jika kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Dan biarlah kami boleh menerima satu perubahan agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Perkenankan hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus, sucikan hati, kuduskan kehidupannya. Itulah sebabnya Tuhan, pada saat ini kami meminta ampun dengan segala ketidaktahuan kami. Kami minta ampun atas segala ketidaksadaran kami, atas segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Bapa, siap menerima tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan
Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala dan kita berdiri untuk menghormati tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus kita makan sama-sama. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan yang di atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus kita minum. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau baik. Engkau sungguh baik. Amat baik. Amat baik dalam
nama Yesus, terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati, dan biarlah Engkau akan merubah ke dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Dan melalui tubuh dan darah Yesus pada saat malam hari ini, kami yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Nama Yesus. Kami yang bersedih Engkau hiburkan dalam nama Yesus. Kami yang berproblema, Engkau beri jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh senantiasa menikmati setiap apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya. Dan biarlah melalui tubuh dan darah-Mu pada saat malam hari ini, Engkau mau merubah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh layak di hadapan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas, dipersilahkan. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hari demi hari, waktu demi waktu kami merasakan penyertaan Tuhan. Segala peristiwa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan maksudkan seperti firman Tuhan tadi adalah untuk kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus memiliki keberanian untuk menghadap kepada Tuhan. Kami harus memiliki keberanian seperti Yabes Tuhan, untuk meminta hal-hal yang terbaik hadir dalam kehidupan kami. Dan kami percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa segala sesuatu Tuhan karuniakan kepada kami bersama-sama dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Santi tadi Tuhan, boleh menjadi rema dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Dan firman itu bekerja dalam kehidupan masing-masing jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, menjadi rema yang memberikan kekuatan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Bu Santi, Pak Jim bersama Patrick dan Aristo Tuhan, pakai keluarga ini untuk memuliakan Tuhan lebih lagi. Berkati kesehatan, pekerjaan, seluruh kehidupan mereka untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima pada malam hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa kami manunggal dengan Engkau. Engkau ada dalam kami ada dalam Engkau. Dan kami tidak takut dengan masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan beri persembahan. Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi, dan Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Santi. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada jemaat baru datang? Tidak ada ya. Intermezzo sedikit tadi, kalau ceritanya Yabes tadi, namanya ibunya melahirkan dengan kesakitan. Kalau nama saya Yudi, saya tanya mama saya artinya apa, mama tidak jawab. Sampai saya besar, akhirnya saya sekolah di Malang, baru saya mulai ngerti. Ya, saya SMA di Dempo, SMA Dempo Malang. Di belakang sekolah ada dagang es namanya Yudi. Saya ketemu dagang bakso namanya Yudi. Sopir angkot namanya Yudi. Tukang becak namanya Yudi. Ya. Terus saya jadi berpikir gini, apa maksudnya mama kasih nama saya Yudi? Ya. Akhirnya saya kembali ke nama Yudi tadi. Ya udah diem. Yudi, ya udah diem.
Ya intermezzo aja. Teman-teman, saya sampaikan beberapa pengumuman ya. Hari Rabu ada family altar pukul 7:30 malam di gereja. Kemudian Jumat doa malam 7:30 malam juga di gereja. Kemudian hari Sabtu ada latihan musik ya. Dan hari Minggu ibadah raya pukul 6 sore dan ibadah sekolah minggu pukul 6:30. Kemudian ada tambahan pengumuman, ini kan menjelang Paskah ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya saudara atau anak yang belum dibaptis, ini di Paskah ini gereja akan mengadakan sakramen baptisan. Ya, jadi siapa aja boleh ya. Ya pokoknya ikut aja katekisasi 2-3 kali lah sudah. Baptis aja dulu ya. Ditempel dulu. Ya wajib ya. Pokoknya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga. Hidup kita nanti ini pokoknya yes, ngalir aja, dituntun sama Tuhan. Semua peristiwa yang terjadi sama kita jangan dijadikan masalah. Kita percaya setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti punya maksud. Ya. Jadi pokoknya kalau ada saudara atau siapapun mau dibaptis, katekisasi 2-3 kali sama Pak Gem sama Pak Jim, percaya Yesus adalah Tuhan, jaminan masuk surga. Ya, jadi ayo saudaraku, ya mungkin ada anak-anak panti, teman-temannya, ada kesempatan saudaraku, kita nggak tahu loh umur kita kapan, ya kita nggak tahu umur kita kapan, ada kesempatan untuk dibaptis terima Tuhan Yesus, manfaatkan momen ini untuk kita bisa berbagi, ya anugerah keselamatan dengan saudara-saudara kita. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Kami begitu menikmati hadirat-Mu dalam hati kami. Dan kami bersyukur kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Santi. Tuhan Yesus berkati beliau sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha. Dan Kau berkati juga Bapak Pendeta Jim, serta anak-anak semua di tangan. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan keluarga ini yang begitu mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mengucap syukur jika pada saat malam hari ini Tuhan,
kami boleh menikmati tubuh dan darah Yesus yang senantiasa merenungkan apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dengan peristiwa itu kami boleh dimerdekakan. Kami boleh menjadi anak-anak pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, begitu besar pengorbananmu di atas kayu salib, sehingga kami saat ini boleh menikmati kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur jikalau kami sudah menyelenggarakan pesta demokrasi. Tetapi kami masih tetap menyerahkan semua di tangan Tuhan Yesus hingga sampai tuntasnya nanti. Dan kami percaya pemimpin-pemimpin terpilih yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, Bapak Kapolri kami dan Panglima TNI kami. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Kami percaya pribadi-pribadi ini, pribadi-pribadi pilihan-Mu buat kami juga. Kami juga berdoa Tuhan buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jembrana. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota Kabupaten Jembrana. Yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat kota kami. Berkati perekonomiannya, berkati keamanannya, berkati segala program-program pemerintah kota kabupaten ini untuk menjadi Jembrana emas. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati sawah dan ladang, diberkati buah kandunganmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, usaha rumah kos-kosanmu, budidaya tambakmu, pendidikanmu dan kesehatanmu. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor, dalam nama Yesus. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan.